Selamat pagi Bu Mira, selaku dosen mata kuliah riset operasi deterministik. Sebelumnya perkenalkan, saya Betania Permatasari dengan NIM M0124-080. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan program linear dan analisis dualitas. Lalu langsung saja masuk pada nomor 3, yaitu sebuah perusahaan memproduksi memproduksi 3 produk dengan X1, X2, X3 dengan keuntungan per unit masing-masing di 4, 3, dan 5 dalam jumlah juta rupiah, dengan produksi dibatasi oleh bahan baku dan jam kerja pegawai. Model dari masalah ini sebagai berikut, dengan maksimal primalnya yaitu 4X1 plus 3X2 plus 5X3, dan dengan kendala 2X1 plus X2 plus X3 kurang dari sama dengan 8 sebagai bahan baku, dan X1 plus 2X2 plus 3X3 kurang dari sama dengan 12 sebagai jam kerja pegawai, dengan syarat X1, X2, X3 adalah non negatif atau lebih dari sama dengan 0. Untuk itu didapatkan dari tableau simplex tableau simplex optimalnya dengan program linear itu sebagai berikut, dengan basis primalnya X1 itu adalah 0, X2 0,8, X3 sama dengan 0. Lalu untuk selek bahan baku di 1,4, selek di jam kerja 1,2, dan nilai kanannya diperoleh 25,6. Lalu untuk basis X1 itu X1 sama dengan 1, X2 0,2, X3 0,3. Lalu selek 1 sebagai bahan baku itu di 0,6, lalu selek 2 di jam kerja itu di minus 0,2 dan nilai kanannya di 2,4. Lalu untuk basis dari X3 itu X1 adalah 0, X2 0,6, X3 adalah 1. Untuk selek 1 bahan baku itu di minus 0,2. Lalu untuk selek 2 di jam pegawai itu di 0,4 dan nilai kanannya di 3,2. Masuk pada soal poin pertama di A, itu buatlah dual dari program linear. Nah, ini tadi didapatkan bahwa fungsi maksimal dari primalnya itu di 4X1 plus 3X2 plus 5X3 dengan kendala 2X1 plus X2 plus X3 kurang dari sama dengan 8, dan X1 plus X2 plus X3 kurang dari sama dengan 12, dengan syarat X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini untuk menentukan minimal dari dualnya itu diperoleh matriks A itu sebagai kendala. Matriks kendala itu di 2, 1, 1 sama 1, 2, 3. Nah, untuk koefisien fungsi tujuannya itu diambil dari keuntungan ini, itu berarti di 4, 3, 5, sama di dari sumber dayanya itu di 8 sama 12. Lalu dimasukkan sebagai berikut seperti ini, maka diperoleh minimal dari fungsi dualnya itu di 8Y1 plus 12Y2 dengan kendala 2Y1 plus Y2 lebih dari sama dengan 4, Y1 plus 2Y2 lebih dari sama dengan 3, Y1 plus Y3Y2 lebih dari sama dengan 5, dengan ketentuan Y1, Y2 lebih dari sama dengan 0 atau non negatif. Lalu yang kedua itu masuk pada
soal B, yaitu tentukan solusi optimal dari dual. Dari tabel simplex optimalnya itu sebagai berikut, dan koefisien variabel slack baru dengan primal S1 sama dengan 1,4 dan S slack 2 itu 1,2. Maka di sini nilai fungsi dari dualnya untuk yang primal itu tadi 8Y1 plus 12Y2, dan Y1-nya itu 1,4, terus Y2-nya di 1,2. Nah, terus dari sini verifikasi teorema dualitas yang kuat, yaitu di dual bintang itu tuh dimasukkan di sini 8Y1 plus 12Y2 itu 8 dikali 1,4 ditambah 12 dikali 1,2, maka hasilnya diperoleh 25,6. Nah, jadi hasil dari solusi optimal dualnya itu diperoleh Y1 itu 1,4, Y2 itu 1,2, dan fungsi dual minimalnya itu di 25,6. Selanjutnya itu yang pada poin 3, soal pada poin 3 itu pada model tersebut jika bahan baku yang tersedia bertambah menjadi 9, apakah solusi optimal berubah dan berapa nilai dual barunya? Nah, di sini tadi itu kendalanya kan 2x1 plus x2 plus x3 kurang dari sama dengan 8. Nah, menjadi 2x1 plus x2 plus x3 kurang dari sama dengan 9. Berarti itu didapatkan delta B1 itu plus 1 karena dari 8 menjadi 9 tadi. Nah, untuk shadow price-nya itu kan dimasukkan Y1 sama dengan 1,4, Y2 sama dengan 1,2, maka diperoleh XB itu X1 X3 sama dengan 2,4 sama 24 3 2 dengan matriksnya itu. Maka B inverse-nya itu 1,10, di mana 0,5 sama minus 0,2. Nah, di sini itu didapatkan X1B. X1B itu hasil dari B inverse dikali B aksen. Nah, untuk B inverse-nya itu B inverse-nya itu dilihat dari sini, dari S1, dari slack 1 sama slack 2, dari variabel X1 sama X2. Nah, berarti diperoleh ini 0,6 minus 0,2 minus 0,2 sama 0,4. Nah, tadi kan XB aksen itu adalah B inverse kali B aksen. Nah, diperoleh dimasukkan B aksennya itu B inverse-nya itu adalah 0,6 min 2 min 0,2 min 0,2 0,4 dikali B aksennya itu 9 sama 12. Terus habis itu dimasukkan di sini dimasukkan itu diperoleh 3030. Nah, diperoleh di sini berarti kita sudah cek uji kelayak udah cek itu di X1 aksen itu adalah 3, terus X2 aksen itu sama dengan 0, dan X3 aksen itu sama dengan 3. Nah, sudah diuji kelayakan sudah lebih dari sama dengan 0 semua, berarti sudah layak. Lalu habis itu di Z aksen itu didapatkan Z bintang ditambah Y1 bintang dikali delta B, itu didapatkan
Di sini dimasukkan 4 dikali 3,0 ditambah 3 kali 0 ditambah 5 kali 3,0. Nah, dari hasil tersebut diperoleh ini 12, 0, 15 sama dengan 27. Jadi hasil Z barunya itu adalah 27. Ini sebagai buktinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perilaku, saya mohon maaf. Terima kasih.